Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe, agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Ya baik ya, selamat pagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, selamat pagi sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ya jadi begini ya, yang paling penting itu adalah keyakinan. Oke, yang paling penting itu adalah keyakinan. Kita itu melihat apa yang kita yakini ya, bukan meyakini apa yang kita lihat. Oke, kita melihat apa yang kita yakini ya. Nah kemudian banyak yang DM kita di Instagram Safa Health yang berbagi pengalaman mengenai anosmia itu memaksakan bahwa dirinya itu sakit ya. Ya padahal sejauh ini kita sudah menangani itu ratusan orang yang menderita anosmia. Itu kita berhasil membantu mereka untuk sembuh. Oke. Ya silakan teman-teman bisa cek di testimoni tidak cium bau, kemudian anosmia 1 sampai dengan anosmia ke-9 ya. Sekarang sudah sampai ke-9 ya. Jadi kunci utamanya untuk bisa sembuh dari anosmia, kita itu jangan panik ya, oke? Jangan panik, jangan bingung, jangan stres, jangan mikir yang macam-macam gitu ya. Kita meyakini bahwa anosmia itu bisa sembuh dan memang bisa sembuh, terbukti bisa sembuh gitu ya. Jadi ketika ada orang yang sharing atau cerita kepada kita mengenai anosmia, itu memaksakan bahwa dirinya itu sakit gini ya. Ketika kita arahkan untuk ya tetap rileks biasa saja, dia selalu menanyakan bagaimana Anda yakin bahwa saya itu tidak terkena ya itulah ya C19 gini ya. Ya, jadi dia itu memaksakan bahwa dirinya itu sakit gitu kan. Ya intinya itu teman-teman itu tetap rileks ya. Ya kita meyakini bahwa obat terbaik itu adalah imunitas ya. Obat terbaik itu adalah imunitas. Jadi ketika pikiran kita stres, panik, cemas ya, itu imun itu akan turun sehingga kita itu mudah sakit ya. Mudah sakit. Jadi ya yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan itu. Oke. Itu ya. Jadi ya sejauh ini saya itu ya jarang atau bahkan tidak pernah nonton TV atau media itu ya. Ya milikilah keyakinan yang sejalan dengan kemajuan ya. Mungkin kalau kata Pak Mardigu itu seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman itu nonton TV atau nonton media itu ya malah membuat panik, khawatir ya, mendingan nonton yang lain gitu kan ya. Yang sejalan dengan kemajuan gitu ya. Itu sih. Yang ini ada ada sedikit share ya, ini dari alumni Safa Health ya. Sekarang dia sudah tidak di grup ya, ini alumni, dia berhasil sembuh ya. Sekedar share, aku udah sembuh normal insya Allah, kuncinya ikhtiar aja. Jangan dipikirin dan panik ya. Buat yang masih 5-10 kali, tenang, kalian gak sendiri. Waktu itu proses aku aja sembuh 2 hampir 3 minggu, dan selama itu juga emang naik turun ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang masih proses kesembuhan anosmia itu nanti ya bisa terjadi naik turun, kemudian ya bisa mencium bau itu bisa sama semua ya, itu memang wajar itu ya. Intinya tetap ikhtiar irigasi nasal dan pola hidup sehat ya. Bahkan di awal-awal sehari aku bisa 5-6 kali cuci ya. Oke, jadi irigasi nasal itu aman dilakukan berapa kali pun, oke. Bahkan dokter pun ada yang menganjurkan 5-6 kali ya. Cuci hidung ya atau irigasi nasal itu ibarat seperti cuci tangan ya, oke. Pakai air garam maupun yang nasal spray, tenang. Kuncinya ada di pikiran kita. Jangan banyak searching negatif. Oke, ini bagus. Fokus ke kesembuhan, pasti sembuh kok. Jangan panik ya. Semakin dipikirin nggak sembuh semakin drop. Kunci bagi yang sering takut dan mikirin macam-macam, jangan suka searching Google dulu deh, mending. Karena kalau kalian searching pasti muncul yang enggak walaupun ada yang baiknya. Tapi keadaan kalian lagi panik, jadi yang keserap yang jelek-jelek aja. Wah ini bagus banget ya, oke. Jadi sekarang please fokus ke kesembuhan dan percaya pasti sembuh. Dan titik. Sepupu aku juga ngalamin anosmia dan mereka nggak tahu irigasi nasal, mereka cuek. Dan mereka sembuh sekarang tanpa irigasi nasal dengan rentan waktu tertentu. Jadi mikirnya gini, yang nggak irigasi aja bisa sembuh, kenapa kita yang irigasi harus takut? Kan gitu, semangat yuk. Ya ini sangat bagus sekali ya motivasinya ya. Ini ya jadi ya kalau misalkan teman-teman ada anosmia, oke. Ya silahkan teman-teman baca testimoni di tidak cium bau anosmia 1, anosmia 2, anosmia 3 sampai anosmia 9 ya. Maulah belajar dari pengalaman orang lain, oke.
Jangan mikir yang macam-macam, jangan searching yang macam-macam gitu ya. Intinya tenangkan diri dulu ya. Ini bagus ya tadi ya. Jadi kalau misalkan pikiran kita lagi panik, itu yang keserap itu malah yang jelek-jelek, yang negatif-negatif ini. Nah, kemudian ini yang anosmia, mereka tidak cuci hidung pun juga bisa sembuh gitu. Apalagi yang kita yang rajin irigasi nasal ya. Ya cuma ya saran kami yaitu ya lakukan irigasi nasal ya, karena kalau kalian ada masalah dengan hidung ya perbaikilah hidungmu ya dengan cara cuci hidung ya. Seperti yang kemarin kita jelaskan bahwa cuci hidung itu ibarat cuci tangan ya. Oke. Pakai masker ibarat itu pakai sarung tangan. Kalau misalkan pakai sarung tangan itu tidak menjamin tangan kita itu bersih, sama halnya dengan pakai masker tidak menjamin hidung kita bersih. Oleh karena itu kita harus cuci hidung ya. Belajarlah cuci hidung ya. Insya Allah kalau misalkan kita rajin cuci hidung, kita itu akan terbebas dari semua penyakit pernafasan, entah itu pilek, batuk, anosmia dan lain-lain, kita tidak akan menyerang. Oke, ya, intinya jangan panik ya. Ya. Kita itu melihat apa yang kita yakini ya, fokus pada keyakinan, milikilah keyakinan yang sejalan dengan kemajuan ya. Oke, itu aja dari saya ya. Semoga teman-teman ya bisa sembuh dari berbagai penyakit ya, terutama anosmia. Bye bye.